Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan hasil kolaborasi kami pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Pada topik 2, selamat menyaksikan. Nah, tugas kali ini kita diminta untuk studi kasus tentang perspektif sosiokultural dalam penerapan pendidikan di Indonesia. Nah, ada 3 buku yang akan kita analisis. Nah, buku yang pertama yaitu Belajar Berdemokrasi dari buku Mengajar untuk Perubahan. Nah, faktor sosial budaya yang kita ketemukan di buku yang pertama yaitu seorang guru yang menemukan ada beberapa siswa yang banyak mengalami masalah di rumah, seperti sejak kecil tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Ada juga yang sepulang sekolah berjualan di pinggir jalan. Faktor ekonomi yang kita temukan pada buku yang pertama yaitu siswa tersebut selalu berjualan papan luncur dan juga menawarkan jasa tato temporer yang bisa dihapus dalam waktu 2 minggu. Nah, siswa tersebut berjualan karena kondisi ekonomi yang rendah. Nah, pada buku yang pertama, strategi yang dilakukan guru untuk pertimbangan perspektif sosiokultural dalam caranya mengajar yaitu yang pertama, metode daring. Nah, pada metode ini guru mengajak siswa untuk menonton stand up komedi. Nah, metode selanjutnya yaitu metode bermain peran. Bermain peran dilakukan oleh siswa yang dibagi sesuai dengan perlengkapannya. Sebelumnya tidak pernah ada pembelajaran bermain peran, maka semua orang terkejut atas penampilan bermain peran dari kelas 12 IPS dengan menggunakan media konkret. Cara lain yang dapat saya terapkan jika saya seorang guru adalah saya berusaha untuk melakukan pendekatan personal kepada anak terlebih dahulu. Jangan langsung menggunakan pemaksaan. Kemudian kita buat anak nyaman dengan keberadaan kita dan mengajar dengan menggunakan media yang menarik seperti menggunakan PowerPoint dan menggunakan LCD proyektor atau menggunakan benda-benda yang konkret agar anak tidak cepat bosan dalam belajar. Dari buku Belajar Berdemokrasi, secara tidak disadari ada dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran kewarganegaraan, kurangnya rasa nasionalisme, kurangnya rasa disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Namun, dari belajar berdemokrasi, kita juga mendapatkan manfaat loh. Di antaranya, 1. Membantu generasi bangsa sebagai penerus untuk mengetahui dan memahami cita-cita dan tujuan bangsa. 2. Membuat keputusan untuk memecahkan masalah pribadi dan masyarakat, serta masalah nasional. Yang ketiga, menyadarkan generasi berikutnya dalam mengambil keputusan. Betulnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang sangat penting untuk peserta didik. Namun, dengan cara mengajar guru yang kurang menarik, mengakibatkan siswa menjadi kurang berminat mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, buku selanjutnya berjudul Ray Sang Pecandu Online Game. Nah, buku ini menceritakan seorang anak bernama Ray yang mogok sekolah. Berdasarkan analisis permasalahan cerita tersebut, siswa mengalami masalah faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun permasalahan siswa yang dialami yaitu politik dan juga ekonomi, sehingga menyalurkan hobinya yaitu bermain game online untuk mendapatkan uang. Faktor sosialnya yaitu Ray terpengaruh dengan bayaran yang dijanjikan oleh penyedia jasa game online yang membuat Ray tertarik untuk bergabung. Selanjutnya, cara guru mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam caranya mengajar adalah awalnya guru menganalisis poin penting permasalahan siswa yang akan ditangani. Setelah melihat dari segi sosial dan ekonomi siswa, guru mencoba merancang strategi atau pemecahan masalah yang akan dihadapi siswa. Segala cara cukup baik dicoba oleh guru, mulai dari pendekatan personal maupun pendekatan kelompok dengan cara mengajak siswa yang lain datang ke rumah Ray. Adapun cara lain yang bisa diterapkan selain yang sudah diterapkan, mencoba menarik Ray dengan cara menghubungkan kesenangan Ray dengan pembelajaran di kelas. Misalnya, apabila dalam permainan game bisa dihubungkan dengan materi pembelajaran matematika untuk menyambungkan pembelajaran tersebut dengan game kesukaannya. Cara kedua, dengan pendekatan secara kelompok, bisa dicoba untuk membangkitkan kembali semangat Ray yang hilang. Pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan mata kuliah
lain yang terkait dengan kasus tersebut adalah yang pertama berkaitan dengan mata kuliah asesmen siswa, yaitu sejak awal permasalahan guru mencoba mencari solusi agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir sehingga asesmen siswa tersebut dapat terpenuhi, yaitu terbukti ketika siswa dinyatakan lulus dari sekolah tersebut. Yang kedua berkaitan dengan mata kuliah nilai kejuangan, yaitu bagaimana guru membangkitkan kembali semangat siswa yang sempat redup karena permasalahan kecanduan game online. Guru juga berusaha membangkitkan nilai religius melalui kunjungan wali kelas bersama guru agama. Nah, yang ketiga, kasus tersebut berkaitan dengan mata kuliah pemahaman peserta didik, di mana seorang guru mencoba mencari solusi atas permasalahan siswa. Banyak teori belajar yang bisa diterapkan pada Ray untuk mencoba mengatasi permasalahan Ray, misalnya teori belajar humanistik. Nah, buku yang ketiga berjudul Melawan Setan Bermata Runcing. Buku ini terbitan dari Sekolah Institut. Buku ini selain menceritakan pengalaman sekolah, juga berisi cerita para relawan mengembangkan pendidikan alternatif di pedalaman Indonesia. Buku ini berdasarkan pengalaman membantu penduduk asli Rimba di Bukit 12 Jambi. Masyarakat Rimba Bukit 12 menganggap pena dan alat tulis sebagai setan yang dapat memanipulasi orang lain. Faktor sosial yang kita temukan di buku tersebut yaitu diskriminasi terhadap orang rimba, yang membuat mereka membatasi interaksi sosial dengan orang yang luar komunitasnya. Orang rimba suka berpakaian layaknya orang kota ketika sedang bersama dengan orang kota lain, sehingga orang rimba lebih merasa diterima di lingkungan orang kota. Faktor budayanya yaitu belum banyak akses pendidikan. Contohnya, perempuan yang masih banyak menikah muda dan menganggap bahwa pendidikan adalah hal yang tidak penting. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Keterbatasan membaca dan menulis mengakibatkan seringkali ditipu oleh orang luar. Nah, mayoritas warga orang rimba menjual hasil kebun mereka. Saat menjual hasil kebun, mereka sering kali ditipu oleh orang luar, lebih tepatnya orang kota, karena orang rimba punya keterbatasan, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Nah, yang terakhir ada faktor politik. Pemuka adat yang masih menanamkan nilai yang tidak tepat dalam pendidikan. Nah, adanya larangan di mana orang-orang rimba tidak boleh bersekolah, sehingga membuat prinsip orang rimba yang tidak percaya bahwa pendidikan itu tidak perlu atau tidak ada manfaatnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana guru atau pengajar tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam caranya mengajar? Yang pertama, guru mengembangkan program pendidikan. Nah, yang dimaksud adalah program yang menunjang pendidikan seperti belajar kosakata, penting dalam kehidupan orang rimba. Yang kedua, membentuk metode dan pendekatan pendidikan ramah budaya dengan metode atau pendekatan terhadap peserta didik dengan tradisi yang ada di lingkungannya. Yang terakhir yaitu guru juga meningkatkan keaktifan peserta didik dengan cara bertukar cerita tentang orang rimba, sekaligus memberikan pandangan bahwa orang rimba juga butuh untuk belajar dan menulis. Pertanyaan selanjutnya yaitu, cara lain yang akan Anda lakukan selain yang sudah diterapkan guru atau pengajar tersebut. Nah, salah satunya dengan metode atau strategi yang dapat meningkatkan pemahaman konsep dari pemikiran peserta didik. Nah, menurut kami yaitu yang cocok adalah pembelajaran kontekstual, karena konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi nyata. Contohnya, seperti menulis nama-nama suatu benda yang ada di sekitar kita, menggambarkan suatu objek sesuai dengan huruf dan ejaannya, dan membaca dengan teknik bernyanyi. Nah, pesan yang ingin disampaikan melalui buku Melawan Setan Bermata Runcing adalah tentang hakikat pendidikan itu sendiri, yang harus menjawab permasalahan masyarakat dan secara kontekstual. Selanjutnya, pembelajaran terkait dengan mata kuliah lain adalah mata kuliah filosofi pendidikan. Bisa juga dikaitkan dengan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Nah, filosofi pendidikan itu contohnya pentingnya memahami filosofi pendidikan atau dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman peserta didik dan pembelajaran, pentingnya mengenal karakteristik peserta didik sebelum mengajar. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.